Udara merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan, karena dalam udara terkandung gas oksigen yang diperlukan makhluk hidup. Namun, dengan meningkatnya pembangunan kota dan pusat-pusat industri, kualitas udara telah mengalami perubahan. Yang dahulunya segar, kini kering dan kotor. Perubahan tersebut terjadi akibat dari pencemaran udara. Pencemaran udara dapat diartikan dengan masuknya atau dimasukkannya zat, energi dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga menyebabkan turunnya kualitas udara. Sehingga udara mengalami penurunan mutu sampai ke tingkat tertentu dan akhirnya tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Faktor penyebab pencemaran udara lebih dari 70% berasal dari proses pembakaran yang tidak sempurna. Pembakaran yang tidak sempurna berasal dari mesin pabrik, pembangkit listrik, dan kendaraan bermotor. Zat berbahaya yang dihasilkan ada karbon dioksida, belerang dioksida, nitrogen dioksida, karbon monoksida, dan dioksin. Zat berbahaya yang dihasilkan akan masuk dalam atmosfer yang kemudian akan mengalami pencampuran dan transformasi kimia. Jika zat berbahaya yang masuk pada atmosfer melebihi ambang batas, maka akan terjadi pencemaran. Selain itu, indeks dari pencemaran harus sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Selain itu, pencemaran udara dapat menimbulkan dampak buruk loh bagi kehidupan di bumi ini. Dampak pencemaran udara sendiri dapat terjadi karena asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain. Dampak dari pencemaran udara ini bisa memicu terjadinya gangguan pernafasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara yang terjadi juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia, yang mana itu dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui, emisi dari kendaraan bermotor menyebabkan terjadinya polusi udara. Kita bisa menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki jika jarak yang ditempuh dekat. Namun, pada kenyataannya, orang-orang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi karena dianggap lebih nyaman dan efisien waktu. Hal ini terjadi karena sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti transportasi umum yang tidak dapat menjangkau tempat-tempat tertentu atau trotoar yang rusak sehingga tidak nyaman digunakan pejalan kaki. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 30% pada setiap kota. Namun, hal ini tampaknya belum benar-benar diterapkan karena masih banyak kota-kota besar yang ruang terbuka hijaunya kurang dari 30%. Kita juga harus mulai mengurangi penggunaan plastik dan mulai menggunakan tas belanja yang ramah lingkungan. Sampah plastik tidak dapat terurai oleh tanah, sehingga cara untuk menghilangkannya adalah dengan cara daur ulang, dibakar, atau dilebur. Pembakaran sampah plastik menghasilkan adanya partikel mikroplastik. Partikel tersebut mengandung logam berat seperti kadmium, timbal, serta bifenil poliklorinasi, yang mana jika terlepas ke udara akan mencemari udara.